Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menerangkan tentang pelajaran bahasa Indonesia dengan materi pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau mengklasifikasikan informasi. Laporan tersebut menginformasikan suatu yang hidup seperti tumbuhan atau hewan atau suatu kejadian benda mati seperti kendaraan atau laut. Menurut KINEP 2005 98-124, dalam teks laporan hasil observasi seringkali terdapat klasifikasi dengan menggolongkan atau membuat kategori. Klasifikasi dapat berupa klasifikasi teknis atau umum, tergantung objek yang dideskripsikan. Teks laporan hasil observasi memuat informasi mengenai suatu hal secara apa adanya, dengan dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis. Teks laporan hasil observasi dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Laporan hasil observasi tersebut dapat berupa hasil riset mendalam tentang tumbuhan, hewan, benda, konsep, atau ekosistem tertentu. Ciri-ciri teks laporan observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang membedakan dengan jenis teks lainnya adalah sebagai berikut. 1. Berisi pembahasan berupa ilmu tentang suatu objek atau konsep. 2. Membahas objek yang bersifat umum termasuk kategori atau kelompok tersebut. 3. Bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Dan keempat, membahas objek secara sistematis yang merinci setiap bagian dengan objektif. 5. Merinci objek atau dari sudut ilmu, definisi, klasifikasi, jabaran, ciri objek. Menurut Rojas 2010-13, teks laporan hasil observasi terkadang juga dilengkapi oleh hal-hal berikut. 1. Diagram, foto, ilustrasi, dan peta untuk melengkapi teks. 2. Berupa istilah ilmiah dan teknis. Ketiga, menggunakan kata penghubung seperti adalah, memiliki, merupakan, termasuk ke dalam memiliki hubungan, dan lain-lain. Bahasa deskripsi yang digunakan bersifat faktual seperti warna, bentuk, ukuran, bagian tubuh, habitat, kebiasaan, fungsi, dan kegunaan. Kata benda dan frasa benda yang digunakan lebih banyak daripada kata personal. Struktur teks laporan observasi. Struktur teks laporan observasi diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pertanyaan umum, klasifikasi dan definisi. Pertanyaan umum berisi informasi umum seperti nama, kelas, waktu, observasi, tempat observasi, dan tambahan lain tentang hal yang dilaporkan. 2. Deskripsi bagian. Berisi perincian dan inti dari hasil observasi yang dilakukan. Dapat berupa klasifikasi yang bersifat teknis dan deskripsi yang lebih spesifik dari objek, misalnya kualitas, bagian fungsi, kebiasaan, dan kegunaan. Simpulan, berisi ringkasan umum dari hal yang dilaporkan. Kaidah kebahasan teks laporan observasi. Kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi terdiri atas hal-hal berikut. Menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama. Pemaparannya, contoh lumba-lumba hidung botol. 2. Menggunakan kata-kata kerja definisi seperti adalah, merupakan, yaitu. Contoh lumba-lumba hidung botol merupakan mamalia laut yang dapat hidup 40-50 tahun. Menggunakan kata pengelompokan seperti dipilih, dikelompokkan berbagai terdiri atas. Contoh sampah sebagai menjadi sampah organik dan anorganik. 3. Menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu. Contoh, tersopsi, transtis, blowhole, blue bear. Menyusun teks laporan observasi.
Sebelum menulis teks laporan hasil observasi, kita perlu melakukan kegiatan observasi lapangan atau membaca referensi terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Mulailah menyusun kerangka laporan dengan memperhatikan bagian struktur teks, yaitu pertanyaan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat, dan kesimpulan lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.